Selamat pagi, siang, sore. Assalamualaikum buat rekan-rekan semua. Ketemu lagi dengan gua, Jimmy. Pagi ini as usual dan pertama kalinya ya gua bikin vlog. Kegiatan rutin weekend saya dan istri kebetulan nggak bisa ikut hari ini untuk mengunjungi beberapa lokasi kafe yang biasanya terletak di sekitaran Jakarta, terutama di daerah Bogor ya, yang punya pemandangan kemudian udara yang segar dibanding dengan Jakarta. Untuk hari ini saya akan mengunjungi sebuah kafe di daerah Puncak ya, di daerah Kampung Rimba di Puncak, yang bukanya 24 jam ya. Mestinya tadi gua berangkatnya lebih pagi ya, jam 5 targetnya, tapi karena berapa persiapan jadi baru berangkat sekarang dari komplek rumah gua di Jakarta Garden City. Pagi ini gua berangkat akan melalui jalan Raya Bogor. Jadi dari sini gua akan mencari jalan ke ke arah selatan ya, atau lebih tepatnya ke arah Jakarta Timur, karena Jakarta Garden City ini sebetulnya daerah yang perbatasan antara Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Dari Raya Bogor sebelum sampai Bogor, gue akan menuju ke Sentul ya. Dari Sentul City gue akan menuju ke Bukit Pelangi. Baru dari situ gue akan melalui jalur Puncak. Moga-moga insya Allah sampai di sana tanpa kekurangan suatu apapun. Mungkin gue akan spend maksimal 1 jam lah di sana sebelum gue akan putusin kembali. Mungkin gue akan melihat beberapa jalur ya, bisa lewat Puncak 2. Dari Puncak 2 mungkin gue akan mengarah ke Citerep ya, Gunung Putri, kemudian mengarah ke Cibubur dan balik ke rumah gue. Oke. Jangan lupa ya rekan-rekan buat like, subscribe, dan komen. Thank you. Ya rekan-rekan, sekarang udah di Buaran. Kita akan mencari jalur ke arah Bus Rahmat ya. Kita masuk ke Ahmad Yani dan langsung menuju ke Raya Bogor. Oh ya, pagi ini gue akan menggunakan motor cruiser gue, Honda Rebel 500 tahun 2022. Ini selain motor gue yang satu lagi, motor ini sering gue gunakan buat jalan-jalan sama Asri, sama istri gue. Kalau misalnya kita mencari lokasi-lokasi kafe yang tidak biasanya, yang biasanya orang kalau pakai mobil itu mikirnya 2 kali kalau kita mau ke sana. Cruiser ini sebetulnya cocok ya buat rute-rute dalam kota, kemudian rute-rute yang sebetulnya nggak ada rute-rute yang sebetulnya lurus, kemudian nggak ada macet, itu enak banget ya. Tapi kalau sudah stop and go, kita pakai buat harian dan lain sebagainya, yang ada kedua kaki gue ini sering kram. Mungkin karena udah tua juga ya. Kalau masih muda mungkin enak-enak aja pakai motor ini. Anyway, enjoy ya rekan-rekan. Gue tiap hari ke kantor itu bawa mobil ya. Jadi drop anak-anak sekolah dulu di Rawamangun, baru gue mengarah ke kantor. Tapi gue kerja very flexible. Kalau emang lagi proyek di klien, dan gue kerja di kantornya klien. Tapi kalau nggak lagi ada proyek atau ngelit practice di kantor, ya either gue kerja di kafe atau gue kerja di kantor. Tapi emang
70% gue kerja di kafe ya, daripada gue di kantor. Karena sehari-hari gue naik mobil, jadi sebetulnya gue nggak terlalu merhatiin gitu ya. Sebenarnya kalau naik motor itu seperti apa? Ya seperti pagi ini aja gitu kan ya. Gue jalan di Jalan Basuki Rahmat ini mungkin sekitar 60 gitu ya. Karena gue bukan gue bukan racer ya. Jadi buat gue 70-80 itu udah sangat kenceng ya, sangat terlalu cepat buat gue. Even gue pakai motor ini aja di 60 gitu ya, kadang-kadang 65. Itu motor-motor lain, skutik dan lain sebagainya itu bisa 70-80 di Jalan Basuki Rahmat yang serame ini. Dan to make matter worse gitu ya, orang-orang ini di depan gua gini, ini nggak ada satupun yang pakai helm. Gua kebayangin ya, 80, 90 km per jam, kemudian kita jatuh di aspal. Oh, itu rasanya seperti apa? Nggak tahu. Kadang-kadang orang harus belajar merasakan terlebih dahulu gitu ya, baru mereka tahu seberapa pentingnya menjaga kecepatan di dalam kota ataupun di jalan-jalan di luar kota. Ini gue bukan menggurui, tapi emang sudah pengalaman ya. Gue beberapa kali jatuh di tanah, juga pernah jatuh di aspal bahkan ya, dan harus recovery cukup lama. Dan karena itu gue sangat menghargai orang yang punya sopan santun di jalan. Kalau naik motor menggunakan helm gitu kan ya, tidak seperti orang ini tidak melawan arus dan seterusnya. Oke, ini gue sudah memasuki Ahmad Yani dan nggak lama gue akan sampai di saya Bogor. Ini kita sudah masuk ke Bukit Pelangi.
ya, lagi enak-enak nyetir di puncak, terus tiba-tiba handphone tua gua lihat nih ngebalik sendiri. Wah, nggak tahu tadi udah gua coba-coba gimana caranya supaya sambil gua nggak perlu berhenti gitu ya, tapi tetap aja nggak bisa. Ya sementara gua harus baca kebalik gitu aja lah. Sementara masih 6,9 kilo lagi, baru nanti kita belok ke sini kanan, berarti ke kiri nanti. Anyway, nah kita sudah masuk ke ini, sebetulnya jalan menuju ke apa namanya, kembali ke alam ya. Moga-moga gue nggak nyasar. Ini fully dikasih jalan sama Google Maps. Moga-moga lancar deh. Oh, ini rame juga ya. Gue udah lihat jalurnya ya, sempet gue hafalin, tapi moga-moga pagi ini gue masih inget. Kosong. Meskipun kita semua tahu puncak kan udah nggak terlalu sudah nggak terlalu ini lagi ya, dingin ya. Tapi ini kerasa nih tangan gue nih, hawanya dingin. Nanti banyak villa ya. Ini gue seumur umur kalau lewat puncak baru masuk ke dalam-dalam nih ya sekarang ini ya. Soalnya gue nggak pernah ya. Nanjak, tapi belum semiring apa itu namanya, tanjakan Mauladin. Nih banyak villa nih, Alpha Resort. Jalannya jelek. Tadi banyak ini ya, banyak air kebuang ya. Itu kayaknya air di sumber air ya harusnya. Ini jalannya hancur ya Allah. Ini kalau gua pakai si Akuma KTM gua ini enak banget nih. Tapi kalau pakai ini rasanya gimana gitu. Pantat gua tepos langsung. Ini kemana nih? Selurus.
Akhirnya sampai. Parkir motor ke atas ya. Di atas. Oke guys, akhirnya kita udah nyampe parkir khusus pengunjung resort. Ini gila ya, ininya miring banget. Kalau kita masuk ke resort, lihat tuh jalannya. Anyway, nah ini kita sampai di Kampung Rimba. Kita udah sampai nih ke mana? Kembali ke alam. Sorry pakai kiri pak. Ya pak. Nanti bayar nanti pak ya. Iya nanti aja. Nice, ya mungkin ini nggak terlalu ramai lah ya. Tampinusnya lumayan lebat. Pertama kali gue kesini. Gue mau istirahat dulu, pesen makan, habis itu gue akan muter-muter ya. Mungkin setelah makan baru gue akan muter-muter. Iya. Oke, thank you. Oke, teman-teman, ini adalah salah satu menu unggulannya Kampung Alam. Ini yang sate kambing belatak. Ini 33.000 per tusuk, jadi gue beli 2 aja. Tapi nanti gue mau beli satu tempe mendoan. Kemudian ini namanya mango satu lagi. Pokoknya ini signaturenya Kampung Alam deh. Itu lihat deh gimana. Oke, gue nggak akan review makanan di sini, tapi lebih kayak nunjukin kira-kira kalau kesini kita bakal dapat apa sih. Ya. Gue coba turun ke bawah ya. Semoga kaki gue masih kuat. Kaki gue ini sebenarnya lagi, dengkul gue masih belum beres. Pengen lihat ini ada apa sih di sini. Oh, di sini level keduanya ya. Nah, bagus. Mau turun terus level ketiga, kalau gue ada di sini. Nah itu aja. Gue mungkin cukup sampai di sini ya, gak bakal sampai di bawah karena kaki gue udah sakit. Ini dia, tadi gue turun pakai kaki kiri, tapi moga-moga video ini bisa lihat. Jadi di situ ini kayak ada kolam nampung, kemudian di sana ada curugnya kali ya, mungkin enggak sih. Anyway, nice ya teman-teman. Kalau lihat ke atas seperti ini kurang lebih. Gue tadi paling ke atas nanti.
Oke, thank you. Waktunya untuk naik ke atas lagi. Jalannya hancur. Ini gue pakai engine brake aja lagi satu. Sebetulnya ada yang lebih ngeri sih. Cuma masalahnya sini jalannya hancur. Dan gue pakai motor ini lagi. Meskipun motor ini pendek, tapi gue lebih nggak pede pakai motor ini pada motor gue satu lagi sih. Si Akuma, meskipun dia lebih tinggi ya. Entah kenapa. Oh, sorry ya, lagi batuk nih. Nggak. Anyway, gue akan memvideokan jalan turun ini aja sampai mungkin nanti di jalan raya puncak ya. Setelah itu gue akan akhiri video ini. Terima kasih ya teman-teman sudah rekan-rekan sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa gue akan coba produce video-video seperti ini lagi ya. Jadi motoran mencari tempat-tempat nongkrong gitu ya, kafe di sekitaran Jakarta, yang bukan cuma sekitar Jakarta ya, di Jakarta juga, yang worth it lah untuk kita kunjungi sambil memuaskan hobi kita motoran. Oke, mungkin begitu aja. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya rekan-rekan. Ciao, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.